SMS ternyata memang keputusannya adalah hari ini tidak ada yang dipilih oleh Ivan Gunawan karena server untuk grafiknya rusak. Jadi untuk Ivan Gunawan mencari jodoh hari ini kita pending. Tapi kalimatnya Wirang masih ada yang Gantung. gantung. Udah, tadi kan Wirang bilang nanti dia akan ibarat arti akan bahagia, menjemput bahagia. Justru kalau bintang tamu yang satu ini yang aku mau Wah, ini tanya, lagi rame nih. karena ini lagi rame, Yes. dimana kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya. Dan kita panggil bagaimana komentarnya dan seperti apa kronologinya. Kita panggil langsung, ini dia Farhad Abbas. Mas Farhad, Ya. ini memang kemarin ini Pablo, kalau Mas Farhad dari Pablo ya, Pablo dan juga Rey Utami ini ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tanggapan Mas Farhad sendiri gimana, Mas? Ya turut prihatin. Ini kan masalah kalau pikir Masih kan di di Polda, di Polda sel, ya? di tahanan, nggak kepikiran masuk penjara gitu. Ini kan hanya kata ya, kalimat yang tidak langsung mengatakan, tapi dia merasa dikatakan bahwa ikan asin itu bau lah kira-kira gitu. Sehingga dikategorikan seolah-olah asusila. Lagian sudah dimaafkan, ya kalau polisi udah lihat dimaafkan mau diapa lagi? Kalau dilanjutkan ya nggak perlu dia harus ditahan-tahan, apalagi kita udah mengajukan penangguhan, penahanan karena Rey ini kan ada anak yang masih menyusui. Ya mudah-mudahan ya kalau di Amerika sana kalau suami istri itu ada pengecualian, misalnya tahanan kota buat ibunya gitu. Mudah-mudahan ini lagi diproses. Mudah-mudahan kebijaksanaan ini bisa berlaku buat klien kita, khususnya buat Rey Utami. Oke, karena memang Rey ada baby. Iya, ada bayi. Oke, Mas, katanya memang ini mau ada laporan balik dari pihak Farhad apa? Ya memang pihak keluarga maupun Pablo dan Rey ini mau bikin kapok, khususnya buat para penggembira-penggembira yang kerjanya itu nyolot-nyolot dan ya ngejek gitu. Padahal ini kan proses kita serahkan kepada hukum gitu. Terutama pengacara sana mengatakan dia hebat, dia menang karena klien kita masuk penjara. Jadi terbuat opini bahwa kita kalah karena masuk penjara gitu. Padahal ini kan persoalan ini bukan antara lawyer dengan lawyer. Dan posisi saya sebagai pengacara memang kasusnya ancaman hukuman di atas 6 tahun itu wajib didampingi pengacara. Bukan berarti karena klien saya masuk penjara tiba-tiba kita harus tinggalkan atau kita tidak boleh mendampingi. Ya kalau mau bersaing dengan kita bukan antara penggembira dengan pengacara, tapi dia duduk sebagai pengacara salah satu tersangka baru kita bersaing. Nah ini yang terjadi. Nah, jadi mereka menghasut, membuat rasa permusuhan untuk membenci klien saya, ya seluruh wanita Indonesia diajak. Padahal kan ini hanya mantan dengan mantan yang ribut, ya masalah mungkin ikan asin atau bau ikan asin. Oke. Tapi dibuat seolah-olah, wanita Indonesia bahkan minta ke Ibu Presiden. Ya jadi saya ngelihat, ya kebetulannya saat ini klien kita lagi ditahan, jadi bolehlah teriak-teriak. Tapi ketika oknum pengacara yang waktu itu dia tabrakan di tol, kemudian dilaporkan, itu kan kita nggak ada ngejek-ngejek, kita hanya berpikir positif. Kok tiba-tiba hanya untuk kepentingan dia saat ini mencari makan dari YouTubers ya. Nah kita ini apa ya, orang yang selama ini melecehkan perempuan, ya termasuk bentuk-bentuk pelecehan, bentuk tangan, sawer, dan dalam keadaan yang menurut saya asusila. Kemudian dia mengambil satu momen seolah-olah membela hak atau kepentingan perempuan. Nah, di sini menggunakan Komisi Perempuan untuk membuat opini yang tercipta agar negatiflah orang yang kita bela saat ini. Mereka yang positif, padahal rekam jejaknya nggak seperti itu. Bahkan mereka pernah memukul perempuan, pernah menganiaya, pernah dilaporkan, walaupun berakhir damai, tapi itu citra yang terbentuk. Nah ini saya heran, akibat kemampuan berkomunikasi di media sosial dan memiliki akun YouTube, kok jadi begitu, kok jadi pahlawan gitu. Oke, Padahal harus dilawan. tapi ini saya juga heran nih Bang, Mas, kalau ada artikel ini nih ya. Kedoknya terbongkar, polisi temukan puluhan STNK saat geledah rumah Pablo Benua.
pernah tersandung kasus investasi bodong hingga penggelapan kendaraan. Bagaimana tanggapan Mas Sampai Farhan? saat ini saya hanya melihat bahwa dilaporkan menurut pasal 27 ayat 1 ayat 3 Ya. Undang-Undang ITE. Kalau itu akibat penggeledahan kemarin tereksposnya tanpa ada izin dari pengadilan, akhirnya muncul bahwa kita menggelapkan 51 mobil, pada itu STNK. Berupa bagian daripada barang bukti yang ditemukan, tapi sudah dikembalikan kepada kita. Jadi 51 STNK itu sudah kembali, jadi jangan dikembangkan ke cerita-cerita yang menyudutkan Pablo. Itu 50 STNK apaan aja sih? Ya saya nggak tahu, bisa saja dulu ada orang punya yang tertinggal, atau mungkin juga STNK yang punya orang, nggak ada kaitan dengan kasus pidana yang dilakukan oleh klien kita. Oke. Nah, justru pemberitaan memang mungkin hanya kita dengar dari Mas Farhat aja nih saat ini ya. Kalau dari Pablo dan juga Ray Utami setelah diputuskan untuk harus ditahan dulu, apa? Ya dari awal kan memang mereka ngerasa, aduh ini sudah diviralkan dan sudah tahu apa harapan kita agar polisi tidak menahan gitu. Tapi dibilang tidak kooperatif. Pak Pablo sebenarnya sudah melarang untuk penyebaran Kenapa itu. tidak dianggap tidak kooperatif? Dari sisi mana tuh, Mas? Dia, Iya. karena dianggap mengganti handphonenya, kemudian menghapus yang posting. Kalau dihapus itu memang harus dihapus. Jadi nggak dihapus itu memang harus dihapus. Masa dibiarin sampai ditangkap, nanti makin berat gitu. Tapi jadi cerita dihapus seolah dianggap menghilangkan barang bukti. Kan sudah komplain, mereka sudah merasa bersalah dan mereka sudah minta maaf. Tapi Bang, kalau aku nggak salah dengar waktu itu dari pihaknya Gali sama Barbie bukannya sudah mengajukan tolong dong dihapus gitu. Ya kan sudah tapi dihapus. nggak tolong dong dihapus, tapi kan dihapusnya tuh nggak langsung Nggak langsung. dihapus karena takutnya ada ini, ada keperluan konten, keperluan apa gitu. Nah itu rasa ketakutan dari pihak Galih dan Kumal aja, dia mengatakan seperti itu. Iya, makanya dia bilang ke si Pablo pada waktu itu. Enggak, buktinya setelah disampaikan itu kan kita juga menyampaikan kepada orang yang mengupload itu, ada manajernya agar dihapus dan ternyata dihapus. Itu yang dinilai oleh pihak kepolisian bahwa mereka menghilangkan barang bukti. Nah, kemudian saya luruskan lagi, kalau saat ini Kumala berdebat mengatakan bahwa dia terjebak, justru sebenarnya kalau saya lihat Gali yang terjebak gitu. Kalau tanpa ada tekanan atau tanpa suruhan, belum tentu Gali akan melakukan kata-kata yang menghina istrinya. Berarti Gali memang ditujukan untuk istri Ya, menurut mantannya. saya kalau memang Pairus dan Sony ingin banget Gali di penjara, ya walaupun ini terjadi, ya apalagi dia sudah memaafkan, menurut saya berdosa banget kalau membiarkan Gali lama-lama di penjara. Ini kan sudah ada rasa. Kalau memaafkan, mungkin maksud mereka itu adalah yang itu hukum pasti terus berjalan mungkin. Atau Iya, gimana sih Bang? hukum tetap berjalan, tapi kan pasal yang dikenain Gali itu kan cuman ancaman 4 tahun aja, nggak bisa dipenjara kalau Gali. Nah, kecuali kalau penyebar mungkin 6 tahun gitu. Kalau Pablo itu berarti masuknya penyebar. Ya dianggap, tapi kalau menurut saya Pablo itu adalah dunia media sosial. Jadi bukan menyebarkan, mereka memang satu alat yang di sini harusnya Pairus berterima kasih. Ini yang saya mau tanya, ini ada YouTube-nya Pablo dan juga Ray ini memang mereka yang kelola atau ada manajemen? Ada manajemen yang kelola. Oke. Bahkan manajemen itu sudah dilaporkan juga oleh Pablo. Jadi kalau tanpa atau target sebenarnya mudah gitu, bahwa ada orang yang dikorbankan atau berkorban apa yang harus dikorbankan untuk melaksanakan itu. Tapi karena polisi tidak mengusut sampai di situ, ya yang korban adalah klien kita. Oke, nah ini yang kita pengen tanya nih Bang, ini berapa lama lagi penyidikan hingga mereka bisa bebas? Ya kalau penyidikan kan penahanan 20 hari, nanti perpanjangan 40 hari. Ya kalau menurut saya, kalau kasus yang biasa-biasa, apalagi namanya artis kan dunia-dunia nyinyir ya, ya harusnya mungkin cukup percobaan saja, nggak usah harus bertahun-tahun di penjara. Ya. Karena Tapi mereka kalau ini- Bang Farhat melihat ya, sekarang mungkin mau menyampaikan kepada teman-teman di luar sana, sekarang kan dunia sosial media kan semakin luar biasa. Iya. Mungkin kalau tayangan TV, sebelum tayang di TV mungkin disensor oleh, ada bagian yang mensensor. Tapi kalau misalnya untuk YouTube kan nggak ada sensornya tuh Bang. Itu gimana tuh Bang? Kalau sekarang kan Abang udah melihat klien Abang kan ada ditahan Kalau karena ITE. di fungsi dan perizinan aja. Kalau media kayak kalian ini kan ada klarifikasi, namanya pers, termasuk pers lah gitu, wartawan. Oke. Tapi kalau YouTube itu emang agak lebih hati-hati karena wilayahnya abu-abu. Kalau positif dia bagus, tapi kalau negatif ya kerangkeng penjara.
Oke, baik. Setelah yang satu ini aku mau tanya sama Mas Farhat. Ini tentang kupu-kupu sama kepo-kepo. Ya, sesaat lagi tetap di Brownies Obrolan Manis. Oke, baik, dan yang pasti untuk Mas Farhat tentang kupu-kupu itu sendiri, ini singkat aja Mas, ini kita udah mau closing. Kupu-kupu itu maksudnya apa sih Mas? Kupu-kupu ada orang yang glamor, yang lupa diri, lupa menempatkan tempat, sehingga yang harusnya nggak pakai Aduh, udah baju kerabat kerja kupu-kupu, lagi nih, aduh. tiba-tiba seru. makainya gitu. Tapi daripada dibilang kampungan, bilang aja lagi salah waktu dan salah tempat gitu. Oh, ya, oke. Baik, pokoknya Mas Farhat, mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai. Pokoknya ibaratnya bisa teratasi dengan baik dengan cara kekeluargaan ya. Salam juga buat semuanya. Terima kasih Wika, terima kasih Dinar, terima kasih Wira. Sampai ketemu lagi besok.